Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat render malam hari dengan Photoshop. Ini gue lanjutin dari renderan siang hari kemarin. Ini gue buat waktu itu klien gue minta versi malam harinya. Dia memang pengen warna malamnya itu tuh ada biru dan juga ungunya. Buat teman-teman yang belum mengerti Photoshop, teman-teman bisa tonton video gue yang denah ataupun potongan. Di situ gue udah jelasin tools-tools apa aja yang biasa gue pakai dan bagaimana cara menggunakannya. Pun di sana gue menambahkan link brush. Buat teman-teman yang belum tahu, link brush itu teman-teman bisa pakai dalam retouch Photoshop karena di situ banyak tipe-tipe brush yang sangat berfungsi. Contohnya seperti awan, kemudian ada IES light dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke Photoshopnya teman-teman. Ini pertama dari renderan siang harinya gue pertama masukin hue saturation supaya dia bangunan sekitarnya gelap teman-teman. Nah ini gimana cara masukinnya? Teman-teman bisa ke bagian kanannya effects ini ada layer masking dan sebelah kanannya. Nah ini teman-teman tinggal pilih mau brightness, level, curve, hue saturation, dan di hue saturationnya gue settingin seperti ini supaya si lightnessnya itu ke kiri teman-teman. Nah kalau misalkan nggak ke kiri dia sama aja bohong. Nah karena kita mau gelapin sekitarnya maka dari itu kita ke kiriin, dan di sini ada yang namanya layer masking teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum mengerti mengenai layer masking, teman-teman bisa nonton video gue yang layer mask and clipping mask. Itu gue udah jelasin mengenai caranya layer masking. Jadi intinya nggak semua langsung ke filter yang di sini. Contoh misalkan nggak ada ini, kemudian gue masukin yang hue saturation, kemudian lightnessnya gue ke kiriin. Nah bisa kita lihat di hitam semua. Dan di sebelah kanannya ada yang namanya layer masking. Dan layer masking ini kalau misalnya kita warnain menggunakan brush, dia akan nyala bagian tengahnya. Sebenarnya bukan nyala bagian tengahnya, dia akan menghilang sesuai dengan kita ngewarnainnya itu di bagian mananya. Dan ini kalau misalkan hitam, dia akan menghilangkan efek daripada lightness tersebut. Dan kalau misalkan putih, dia akan mengembalikan warna daripada lightness tersebut. Nah ini nggak cuma lightness ya, dia bisa berbagai macam. Gue contohin lagi deh, misalkan di sini kita warnain jelek seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita kasih hitam, dia akan hilang teman-teman, efeknya dia akan hilang. Nah bisa kita lihat seperti itu. Dan kalau misalkan kita pencet X, kita warnain putih, dia efeknya akan kembali. Nah, seperti itu maksud daripada layer masking secara singkatnya aja. Nah di sini jadi udah jelas ya teman-teman cara penggunaan layer masking. Kemudian kita lanjut ke atasnya. Di sini gue kasih orang-orangan seperti ini. Kemudian layer atasnya lagi ini pohon dalam tapak. Sebenarnya ini di sebelumnya juga ada di namanya apa, di render yang siang hari juga ada. Kemudian lanjut di sini gue membuat yang bagian kacanya dia itu sedikit hitam teman-teman, sedikit gelap supaya kontras, ada gelap terangnya. Kalau misalkan begini kan putih semua. Dan kalau misalkan putih semua seperti ini, dia nggak menandakan bahwa dia malam hari. Nah, di sini gue kasih bayangan seperti ini jadinya. Kemudian lanjut lagi kita naik ke atas. Nah, di sini gue memberikan efek warna biru-biru seperti ini dengan cara ini overlay. Kalau misalkan di normal, ntar akan jadi seperti ini. Nah ini caranya gimana ngasih seperti ini? Ini gue simple aja, gue cuma pakai brush. Terus gue kasih warna biru seperti ini. Kemudian di sini tinggal gue pilih yang overlay ini. Contoh, misalkan di sini nggak ngerti teman-teman, new layer, kemudian gue kasih warna biru. Nah ini gue kasih warna biru tapi jangan setebal nih, teman-teman kasih dikit aja sesuai dengan bukaannya. Nih teman-teman kasih gitu aja misalkan gini. Terus kemudian di layernya ini teman-teman tinggal pilih yang overlay. Nah jadi seperti itu. Oke lanjut teman-teman, kita sedikit cepat aja ya. Oke yang biru udah, kemudian di sini lanjut lagi. Nah di sini gue ngasih dia lens flare seperti ini teman-teman. Nah lens flare ini dari mana? Lens flare itu bisa dari Google dan satu lagi bisa dari si brush itu teman-teman, dari brush yang gue kasih tahu di depan tadi. Nah brushnya itu ini gue tunjukin ya teman-teman, klik B, shortcut untuk brush. Kemudian teman-teman ini buka nih tipe-tipe brush. Sini banyak banget tipe-tipe brushnya. Nah yang dipakai di sini itu adalah yang lens flare nih teman-teman, yang lens flare. Nah sini teman-teman tinggal pilih nih lens flare mau yang seperti apa. Nih gue contohin pakai satu ya.
gue klik ini, kemudian sini kita new layer dulu supaya kelihatan. Kita kecilin, terus udah gitu kita tinggal pilih warnanya mau warna apa. Kita pilih warna merah deh. Tinggal diklik langsung jadi. Nah si layernya ini jangan lupa teman-teman pilih screen atau misalkan overlay bisa juga. Nih akan langsung jadi seperti ini nih teman-teman. Tuh. Nih di bagian hitam lebih kelihatan. Bagus kan teman-teman jadinya si lens flare-nya. Terus kalau misalnya teman-teman terasa terlalu tebal, terlalu solid warnanya, teman-teman bisa kecilin opacity-nya. Atau misalnya di sini teman-teman layernya juga bisa teman-teman mainin adjustment, teman-teman mainin mau brightness, contrast, kayak curve, level dan sebagainya. Gue contohnya misalkan yang brightness. Tuh bisa diterangin seperti itu. Terus kontrasnya juga bisa dimainin. Ya pokoknya banyak lah teman-teman caranya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah lens flare di sini gue kasih nih. Gue kasih seperti ini. Ini tuh gue buatnya tuh dari ini teman-teman, dari IES Lite. Nih seperti ini. Nah gimana cara buatnya teman-teman? Seperti biasa teman-teman ke brush yang udah gue kasih linknya tadi, teman-teman download nih. Jadi teman-teman cek nih ada yang namanya IES Lite. Bentar ya. Nah ini IES brush. Kemudian di sini misalnya teman-teman pilih yang seperti ini. Nih teman-teman langsung klik aja. Misalkan mau yang warna biru. Nah tinggal jadi seperti itu. Kalau misalnya udah seperti biasa layernya teman-teman bikin screen atau misalkan overlay dan sebagainya. Pokoknya disesuaikan aja. Terus teman-teman Ctrl T, teman-teman di sini tinggal mainin deh mau ngarahnya ke arah mana. Contohnya seperti ini. Tuh, dia miring gitu. Udah deh jadi gini doang teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini tadi udah. Lanjut ke atas nih ada. Nah, sama ini gue masih kasih pancaran-pancaran lampu teman-teman, lampu sorot gitu. Ini juga ada lampu sorot. Ini juga lampu sorot. Lanjut lagi, naik lagi. Ini gue kasih bias-bias lampu sorot juga dari IES Lite maupun dari gue gabungin sama si lens flare teman-teman. Kemudian sini gue kasih awan. Ini juga awan. Masih sama, dan di sini gue kasih pancaran lampu lagi teman-teman. Gue kasih bias cahaya lagi. Nah ini caranya seperti apa? Ini gue contohin. Misalkan teman-teman nambahin yang curve. Teman-teman ke curve, kemudian teman-teman naikin nih supaya dia jadi terang. Nah kalau misalkan udah terang, teman-teman mainin di layer maskingnya. Teman-teman klik G untuk pen bucket tool. Teman-teman hitamin dulu semua. Kemudian kalau udah sih teman-teman klik B. B itu seperti yang tadi gue jelasin. Kalau misalnya teman-teman belum ngerti layer masking, pokoknya teman-teman harus nonton video gue yang sebelumnya dulu. Ketika udah hitam semua di layer maskingnya nih, teman-teman tinggal warnain nih. Nah, ini gue gedein biar kelihatan. Tuh, jadi kelihatan terang gini kan teman-teman. Ini gue contohin buat yang tadi aja. Nah, ini gue langsung naikin aja semuanya. Ada banyak ini. Oke, naik terus. Dan yang terakhir sih gue nambahin level, brightness, curve, dan hue saturation. Kalau udah teman-teman di sini teman-teman tinggal pencet Ctrl Shift Alt E untuk menggabungkan semua layer di bawahnya. Kemudian teman-teman ke bagian filter, teman-teman ke camera raw filter. Nah di sini teman-teman pastikan bagian kanan atasnya ini teman-teman cek supaya kelihatan gambar teman-teman itu overexposure atau enggak. Kalau misalkan gambar teman-teman overexposure, dia akan jadi merah seperti ini. Tuh, dia akan jadi merah seperti itu gambarnya. Nah, di sini berarti tadi gua yang gambar overexposure itu hanya si satu titik nih. Nah, gimana cara kuranginnya? Teman-teman ke highlight, teman-teman ke kiriin sedikit, udah deh jadi. Terus di bagian bawahnya teman-teman juga bisa mainin clarity, dehaze, kemudian vibrance, saturation, clarity, ya pokoknya lain-lain. Ini sesuai dengan referensi teman-teman masing-masing sukanya yang seperti apa. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!